SMK, SMA. Yang pertama, suatu saat Rasulullah akan masuk pintu masjid. Di pintu masjid Rasulullah kemudian menegur anak muda, kenapa kamu segera tidak masuk masjid dan sholat di masjid? Anak muda itu mengatakan, Muhammad, aku ini iblis. Terus kenapa? Aku ingin menggoda manusia yang sedang sholat itu. Kenapa tidak segera kamu lakukan? Aku takut sama orang yang sedang tidur. Kenapa? Orang yang sedang tidur itu pintar. Saudara sekalian, modal kita kali ini yang pertama adalah kita harus pintar. Next. Saya ke Korea. Lucunya, setiap kali datang ke sana, siapapun, entah itu mahasiswa, dosen, atau profesor, semuanya dimasukkan ke kimchi, tidak ada L-nya ya. Kenapa? Saya pelajari ternyata kimchi ini industri kecil yang kemudian dilindungi oleh negara, UMKM. Yang kalau Anda ngicipi, ini cuma kol pedes, gak ada rasanya sama sekali enak kalau saya loh ya. Tetapi kenapa kemudian dilindungi? Ternyata negara melindungi UMKM dan kemudian dibesarkan, diviralkan sehingga menjadi wisata edukasi, wisata kuliner yang menjadi luar biasa. Next. Oke, ini waktu saya kecil. Waktu saya kecil, orang tua mungkin juga Anda nanti mesti selalu menggadang-gadang. Nah, menggadang-gadang itu apa? Agar anaknya itu jadi tentara, jadi polisi, next. Akhirnya mungkin bisa jadi seperti ini, next. Jadi seperti ini, next. Nah, ketika saya tanya seorang anak SMP, cita-citanya apa? Jawabnya apa? YouTuber. Sudah ada jawaban seperti itu. Dan kemudian ada juga yang menjadi artis Instagram. Oke, next. Ini luar biasa. Karena cita-cita yang dulunya mungkin dokter, tentara, dan sebagainya, fenomena YouTube ini sudah bisa merubah peradaban. Ini panggul kamera ini mungkin dulu menjadi favorit. Ini beratnya 10 kilo. Kamera yang sekarang dipakai ini mungkin ditenteng sini bisa. Tapi pakai kamera ini pegelnya seminggu gak sembuh. Tapi dulu ini kamera favorit. Next. Nah, ini juga masih sama. Next. Nah, ini mixernya next. Kadang-kadang kita perlu collab, perlu interview untuk mendapatkan sesuatu. Next. Ini foto berbicara. Yang di daring, yang di luring, kadang-kadang kita perlu foto sesuatu yang kita nggak perlu ngasih caption, tetapi itu sudah menunjukkan, oh ini jelas, ini di BSI. Next. Ini juga sama. Oh ini di BSI, sedang wawancara. Next. Sama. Next. Terus. Next. Nah, tanpa saya ngomong, Anda sudah bisa menebak. Oh, saya sedang jadi presenter. Next. Di radio di RRI. Next. Tanpa saya ngomong lagi, oh saya sedang menjadi narasumber di TV Semarang. Next. Nah, next. Saya nggak perlu cerita lagi. Terus next. Yang mau saya ceritakan, hobi ini yang dulunya orang rekaman harus ke studio, ke lapil besar, ngantri, mungkin subuh sudah ngantri. Next. Hobi ini nanti bisa jadi suatu yang luar biasa. Kita kemudian bisa jadi artis YouTube. Yang dari Jajan Solo, Mbak Yayu udah datang ya? Mana? Oh, ini yang sering kulineran itu bukan? Nah, saya udah nonton, Mbak. Sudah saya kepoi. Nanti suatu saat kita makan ini loh. Hostnya tadi saya udah nginterview sebentar. Makan dia belum pede. Tapi ternyata di tangan Mbak Yayu, makan itu bisa jadi uang luar biasa. Saya itu semenjak dari Solo sampai Karanganyar, sampai Kemuning, sampai Tawangmangu udah gak bayar lagi. Sama mungkin Mbak ya. Makan udah gak bayar lagi. Kenapa malah nunggu? Kapan datang ke sini Pak? Kapan datang ke sini? Suruh ngicipi makanan. Enak, orang bayar, kadang malah disangoni. Karena kita bisa memanfaatkan itu ya Mbak ya. Sip. Oke, next. Ini hobi nyanyi. Nah, kadang kita juga bisa bikin klipnya. Next.
Bikin albumnya tapi nelongso semua. Next. Nah, kita bisa masukkan ke sini. Kalau udah di sini, gak ada yang melihat. Produser bisa lihat. Mudah-mudahan gak ada produser yang lihat saya. Next. Jadi di sini. Nah, akhirnya saya masukkan ke sini. Mulainya saya masukkan ke sini. Next. Nah, ini yang lain. Saya masukkan ke sini juga. Next. Next. Terus ini di Hong Kong. Terus next. Kadang MC, orang yang nggak pernah MC tiba-tiba bisa ngomong cah cisus banyak banget. Akhirnya juga bisa eksis. Next. Wah, ini saya lagi ngamen. Terus untuk bisa eksis sampai sebegininya. Terus next. Terus. Nah, lagi terus. Padahal sebenarnya cuma ngekting aja. Terus, back dulu. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang masih SLTA. Ketika Anda sekolah, mungkin belum jelas cita-citanya apa. Yang jadi masalah ketika lulus, banyak siswa yang lulus SMA, SMK, saya kerja pabrik aja deh. Kenapa? Pagi berangkat, nanti sore pulang, rutinitas seperti itu tiap hari. Yang akhirnya apa? Uangnya habis dihambur-hamburkan. Rutinitas, tidak ada berpikir lebih positif lagi. Tapi inilah profesi saya, seorang guru. Kenapa kalau jadi guru? Besok kalau jadi pasangan yang masih SMA, SMK itu, jangan pilih pasangan itu jaga Pertamina. Kenapa? Nanti akan dimulai dari nol. Jangan sekretaris, nanti akan bilang begini, Pak cuma begini aja Pak. Terus kalau jangan juga jadi sales. Kenapa? Beli satu dapat dua. Jangan juga dokter gigi, baru digoyang udah dicabut. Kalau guru gimana? Di sini ada guru juga ternyata. Yang SMK 7 tadi mana? Sudah pulang? Oh ya, oke. SMK Negeri 2 Jogja. Oke. Kalau jadi guru kenapa? Sudah selesai anak-anak? Sudah Pak, mari kita ulangi sekali lagi. Tidak mungkin. Terus next. Nih, kalau nggak jadi dosen, saya nggak bakalan mungkin seperti ini. Next. Kalau nggak jadi dosen, mungkin saya nggak sampai di Dore. Next. Nggak jadi dosen, saya nggak bakal sampai di Mataram. Next. Nggak bakalan sampai Unila, sampai Polinela. Next. Nggak bakalan jadi seperti ini. Next, saya bimbing skripsi. Nah, Bapak Ibu, pinter itu batasannya apa? Pinter itu kalau Anda masih di sini, nggak kelihatan. Anda masih mengingat-ingat, yang masih SMA terutama. Sekolah kok isinya mengingat-ingat. Anda pinter, oke, tapi pinternya masih tahap paling bawah. Biar Anda lebih pintar lagi bagaimana? Harus adanya di sini. Understand, mengerti, dimengerti. Jadi kalau Anda menghafal pelajaran, iya oke, Anda pintar, tetapi masih tingkat pinternya paling bawah. Jadi Anda mulai belajar mengerti. Kenapa kok seperti ini? Terus di atasnya mulai ada apply, di atas lagi mulai ada analysis. Analysis contohnya begini. Kalau kita minum nyedot, airnya itu dari gelas, kita sedot masuk ke sini. Tapi kenapa ada pohon kelapa yang di atas itu buah kok ada airnya? Apa pohonnya itu berfungsi sebagai sedotan ya? Minimal kalau Anda sudah berpikir ke situ, berarti otak kita kanan kiri sudah mulai normal, mulai imbang. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, Anda harus mulai belajar kenapa, why-nya itu harus diperkuat. Next. Ya, saya memang nggak terbiasa kalau di-enterkan. Halo. Ya, Pak Mus tadi masih ingat ini? Ini Mbah Narwito. Ini motivator kita di Jawa Tengah. Kenapa? Mbah Narwito itu ketua ICT Center Wonogiri. Yang dari media tadi mana? Mas Aris. Tahu ini enggak? Kenapa? Mbah Narwito itu kuliah sudah setua ini dan lulus pada usia 59 tahun. Dan ketika lulus, ijazahnya dimasukkan ke bagian kepegawaian, diterima, tetapi dapat 2 sertifikat SK sekaligus, yaitu SK pengangkatan dan SK pemberhentian, karena pada saat diterima usianya 60 tahun.
Next, ini punaannya Mbah Nawito. Prof Eko yang tadi. Sempat nyimak tadi Prof Eko? Prof Eko ini profesor komputer termuda di Indonesia. Tetapi ketemu kamera, narsis. Sama, ketemu kamera narsis. Ketemu saya tetap kameranya on dulu. Ini Prof Marsudi Kosworo. Rektor Perbanas sekarang jadi komisarisnya Telkom. Ketemu kamera, narsis juga. Padahal dia profesor komputer pertama pertama ini termuda. Prof Eko Indrajit itu S2-nya 6. S2-nya 6, S3-nya 2. Profesor. Sekarang kuliah lagi, baru saja lulus doktor, S3-nya 3. Ketika saya tanya, "Prof, kenapa kuliah lagi?" "Saya pengen bisa." Luar biasa, jawaban ini tidak pernah saya pikirkan. Otak kanan kirinya itu swab, gak imbang. Dia lebih kuat otak kirinya. Otak kiri itu kecerdasan dan kreativitas. Ini Prof Eko. Next. Untuk narsis harus kayak gini kira-kira ya. Harus kayak gini. Mungkin Anda tiap pagi itu bisa dapat kayak gini. Next. Ada yang salah negeri ini? Untuk eksis harus begininya ya. Next. Mungkin masih mending yang tadi. Ini di tempat bencana ini digunakan selfie. Kuburan, kurang gimana coba? Kuburan. Ada masalah negeri ini. Tetapi saudara sekalian, justru inilah yang harus kita manfaatkan. Saya yakin Mbak Yayu juga begitu. Memanfaatkan orang-orang yang menderita. Kira-kira sepakat nggak Mbak Yayu? Oh enggak. Nanti di akhir saya akan bertanya kenapa kita harus memanfaatkan orang-orang yang menderita untuk kepentingan yang lebih lanjut lagi. Next. Presiden kita sama, ketemu kamera narsis juga. Next. Oke, Bapak Ibu, ini komputer zaman dahulu. Kalau komputernya mau beli, maka komputernya dibangun dulu, baru rumahnya dibangun. Tapi sekarang sudah sampai di genggaman tangan kita. Next. Kalau mau kamar mandi, bawa apa dulu? Siapa yang umurnya sudah paling tua siapa ya? Kalau kamar mandi dulu bawa apa? Kira-kira seperti ini ya. Ke kamar mandi bawa ini, bawa koran, bawa rokok. Sekarang, next. Kira-kira seperti ini. Dunia bisa kita kendalikan pakai jemari kita. Hati-hati, kalau Anda tidak bisa mengendalikan jari Anda. Kalau dulu kan mulutmu harimau, sekarang jarimu jadi masalah besar harimau. Next. Ini Samsung zaman dahulu kira-kira 20 tahun yang lalu. Dulu nggak ada yang tahu Samsung jadi ganjel meja. Sekarang siapa nggak tahu Samsung? Tadi saya katakan, ketika saya datang, jangan pernah bermimpi ke Korea beli Samsung, tulaan handphone di sana. Nggak bakalan ada ceritanya murah karena di sana ada dumping. Saya beli di sana harganya lebih mahal daripada di Indonesia. Di Indonesia lebih murah. Next. Tapi next, dulu kayak gini. Harganya mungkin 3.500 US dan beratnya setengah kilo. Kalau ini bani kaki kayak apa? Next. Ini sebuah fenomena. Kalau ditanya, Mbak Yayu, 3 bulan terakhir banyak baca koran cetak atau hah? Kenapa? Oh, artikel digital. Jos. Saya yakin Mbak Yayu mewakili yang ada di sini dan hampir yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau Anda tidak hati-hati, koran cetak itu akan tinggal nama beberapa saat lagi. Saya sempat mengelola majalah cetak setahun saja, udah nggak kuat. Stasiun TV sama radio punya channel YouTube. Kalau nggak melengkapi, silahkan ditunggu saat-saat terakhirnya. 3 bulan terakhir, perolehan iklan radio, siapa yang bilang, berani bilang iklan saya naik gitu, siapa yang berani bilang? Kayaknya enggak deh, karena saya juga ngelola radio juga. 3 bulan terakhir di jalanan itu, ada yang silahkan coba, kalau seneng silahkan dilanjutkan, orang balik no gitu. Mungkin Anda sempat baca, nanti saya tunjukkan. 3 bulan terakhir, banyak iklan UMKM nampang di YouTube, nampang di Instagram.
nampang di Facebook Ad. Kemudian 3 bulan terakhir, siapa yang 3 bulan terakhir lebih banyak beli pulsa telepon daripada beli pulsa data? Ayo, tak kasih hadiah. Tidak ada. Dalam 3 bulan terakhir lebih banyak nonton TV atau nonton YouTube? Ada? Hah? Ada yang masih nonton TV lebih banyak? TV-nya banyak yang rusak ya. Next. Oke. No comment. Next. Ini juga no comment. Next. Radio. Radio zaman dahulu kayak begini, tetapi sekarang Anda bisa dengarkan siaran radio dari seluruh penjuru dunia dan akhirat. Lengkap semuanya. Next. Di sini next. Ada di handphone kita next. Bahkan ada di Play Store. Ini dulu yang analog ya. Next. Ini TV pertama di handphone. Next. Nah, sekarang modelnya sudah ada di sini. Kita juga bisa mengambil tayangan TV, diletakkan, kita membuat aplikasi, juga bisa kita jual lagi. Untungnya kita apa? Iklan. Ini yang akan menjadi luar biasa. Next. Netflix, next. Hook, next. Netflix. Satu catatan, Netflix di sana masih memuat konten, harus memuat konten lokal 30%. Ini adalah kebijakan dari pemerintah di sana. Kalau enggak, tidak akan diberikan izin. Next. Ini cara menonton yang sekarang biar gak orang lain tahu. Next. Internet. Untuk mencapai 50 juta pengguna, radio itu perlu waktu 30 tahun. 38, tapi TV 13 tahun. Dan internet hanya butuh waktu 5 tahun. Artinya kalau Anda digunakan untuk hal yang negatif, maka akan jadi luar biasa juga masalahnya. Tetapi ketika Anda bisa menggunakan untuk kepentingan yang produktif, konstruktif, bermanfaat, akan seperti Mbak Yoni. Next. Foto berbicara. Ya, terus. Maksudnya di sini, kita nggak usah bilang kita ini lagi ada di mana. Tanpa ngomong ini orang sudah tahu. Next. Nah, jelas ini di Semarang. Ini di mana ya? Saya lupa ya. Nah, ini hasil next. Terus ini hasil saya. Terus. Nah, foto pembicaraan terus. Nah, tanpa harus ngomong tadi terus. Ini di UNS, di UNES, ini di Palangkaraya, ini di TV, RRI, terus. Ini di Batam, ini di Majalah, terus. Nah, ini. Kalau ada foto, kadang-kadang kita foto narsis. Tapi kenapa tidak kemudian orang tuanya yang punya usaha, tetangganya yang punya usaha, mulai kita branding seperti ini. Dengan membranding mereka, akhirnya banyak orang yang bisa tahu. Next. Ini. Terus ini di Mataram. Terus ini di Ternate. Ini di Unisri. Nah, ini Bukendis nggak ada nih. Kalau ada masih tahu yang dari Kominfo. Oke, next. Oke, terus. Nah, modelnya ini. Tapi saya yakin kamera-kamera kayak gini sekarang sudah mulai langka dan mulai ditinggalkan. Orang sudah males. Kenapa? Pakai handphone sekarang sudah hasilnya lebih bagus dari ini. Ini tahun berapa saya lupa. Tapi mungkin tahun-tahun 2007-an. Terus membuat konten. Ini yang saya katakan. Anda punya handphone. Kalau hanya gunakan untuk kepentingan yang hanya narsis, mungkin tidak ada gunanya. Dan jangan kaget kalau suatu saat, kok cantik banget ya, begitu ketemu langsung, cuma kayak gini. Ternyata mereka menggunakan 360. Terus, nah ini selalu contoh, misalnya Teh di Kemuning, ngambilnya gambar sudah seperti ini, yang kita branding. Terus next, ini cara pengambilan mungkin, nanti mungkin ada yang lebih baik lagi, silahkan nggak apa-apa. Terus, nah kita memanfaatkan, back dulu sebentar. Terus back. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan foto-foto editor seperti ini. Besok mungkin sesi ketiga kita coba ini. Terus next. Usia pengakses internet.
Jadi ternyata yang paling banyak adalah yang usianya 21 sampai 25. Ini adalah usia pada zaman mahasiswa. Dan kemudian di bawahnya 18. Ini mungkin saat-saat SMK, SMA. Kalau Anda tidak diarahkan dengan baik, maka Anda nanti akan menjadi masalah besar. Tetapi kalau Anda bisa menguasai handphone Anda akan menjadi luar biasa. Handphone Anda bermanfaat besar. Next. Ini waktu. Ternyata waktu jam-jam segini itu pixelsnya tinggi sekali. Maka kalau Anda ingin download tentunya malam. Jam segini tentu saja. Manfaatnya apa? Kalau Anda mau iklan jamnya segini, jam segini yang pixelsnya, karena orang lihat. Ini, jadi survei-survei seperti ini harus kita analisis dan kemudian kita berdayakan untuk apa? Next. Ini adalah survei web traffic. Ternyata yang paling banyak adalah di sini. Jadi orang menggunakan handphone ternyata banyak banget. Punya handphone mungkin satu, tapi nomornya mungkin lebih dari satu. Karena harganya kartu lebih murah daripada beli pulsa. Handphone mungkin juga lebih dari satu. Karena satunya untuk ngambil gambar, yang satunya untuk yang lainnya, untuk komunikasi. Karena kalau enggak mesti cepat memori cepat habis. Case-nya juga cepat habis. Next. Dari 264 juta lebih, ternyata 171-nya adalah penetrasi pengguna internet. Next. Dan ternyata yang tersebar yang paling banyak adalah di Jawa. Artinya kalau Anda pengen jualan konsentrasinya di sini. Nih, di sini. Tetapi saya menggunakan teori, kalau Anda mau pengen ilmunya lebih maju ke barat, Anda harus jalan ke barat. Tetapi kalau mau jualan ke timur. Kenapa? Hari ini dibuktikan. Kita di sini istirahatnya jam 11. Kenapa jam 11? Mungkin tidak ada yang berpikir, ternyata mengikuti Indonesia bagian timur. Sehingga di sana istirahat jam 12, kita di sini istirahatnya jam 11. Sehingga bisa bareng semuanya. Sehingga istirahatnya kok jam segini udah istirahatnya. Nah, ini harus terpikirkan. Next. Oke. Nah, ternyata yang paling banyak sama seperti tadi, usianya adalah yang paling banyak 15 sampai 19. Mirip, 20 sampai 24. Oke, next. Yang paling banyak ternyata masih laki-laki penggunanya. Laki-laki paling banyak. Kenapa? Kenapa kok paling banyak? Ternyata dia pengen pamer sama lawan jenisnya. Kenapa perempuan juga banyak? Karena digunakan untuk sosialita. Saya di Solo itu hari ini ke warung sana, besok ke warung beda lagi, ketemu orang itu lagi sama kelompok sosialitanya. Besoknya lagi ke warung yang lain, ternyata mereka itu setiap hari itu geser terus dengan grup yang sama. Untuk apa? Ternyata mereka pengen nyanyi di masing-masing itu, terus di foto, terus di video, terus di upload. Nanti kalau udah gitu, udah di komen belum? Luar biasa. Habis waktunya kalian berarti kayak gitu. Nah, penetrasinya sama, sekali lagi di Jawa jauh lebih besar. Mindset kita jualan. Next. Next aja. Next. Terus. Ternyata user yang paling aktif dari 255 juta, yang paling banyak adalah di internet daripada menggunakan yang lainnya. Next. Oke. Nah, apa yang paling banyak digunakan? Facebook. Instagram itu banyak. Oke. Tetapi ternyata punya kelemahan. Kelemahan itu sebenarnya adalah keunggulannya dia, keunggulannya Instagram, yaitu apa? Tidak bisa share menggunakan komputer dengan cara normal, dengan cara khusus bisa. Sehingga Facebook masih menjadi pilihan. Next. Oke, sama. Ternyata memang Facebook paling banyak, tapi mungkin sudah bergeser ini WhatsApp yang paling banyak digunakan karena BB mati. Next. Oke, nah Facebook itu ternyata penggunanya paling banyak sedunia, nomor 2 di Indonesia. Next. Surveinya Social Baker. Next. Usianya pengaksesnya mirip sama. Next. Digunakan untuk apa Facebook? Ini adalah salah satu contoh mahasiswa saya yang menggunakannya untuk memajang produknya.
Bahkan ini tidak punya produk. Yang dia lakukan adalah motret di pasar Klewer, motret taruh di sini. Kalau ada yang beli, baru kemudian dia pulaan atau suruh ngirim. Uangnya ditransfer ke dia. Next. Sama Fitriani, omsetnya sebulan bisa mencapai 5 juta. Cuman seperti itu. Soho, small office, home office, tidak punya toko, tidak punya karyawan, tidak punya stok, tapi punya uang dari hasil penjualan. Next. Suatu saat saya ke angkringan, sepi. Saya bilang sama dia, Mas, bikin promo. Siapa yang check in Facebook di sini, gratis 1 gelas teh manis. Wah, nanti rugi. Oh enggak, saya bilang. Betul dia lakukan. 1 bulan kemudian rame. Rahasianya apa? Kalau orang check in Facebook di situ, pasti semua orang kemudian melihat banyak sekali check innya. Akhirnya apa? Orang tahu dan hasilnya ke situ. Dan masa orang ketika datang dikasih 1 gelas teh manis, kemudian terus pulang? Enggak lah. Dia pasti ngambil celemut, mendoan, celemut lagi pisang goreng. Dia jajan bayar sampai 20.000, korban 2.000 rupiah 1 gelas teh manis. Luar biasa. Teknik berkorban. Next. Ini mahasiswa saya, jangan ditiru. Ketemu di Facebook, tukaran gambar di Instagram, tukaran chat di WhatsApp, sudah putus akhirnya ketemu di toko bagus, barang bekas. Next. Ini yang tidak baik ditiru. Masih sudah mau meninggal ini masih sempat selfie. Next. Sampai sebegininya. Instagram. Mirip. Ternyata di sini yang paling banyak adalah untuk fashion. Fashion paling banyak. Teknologi, kuliner. Nah, ini nanti ceritanya Mbak ya. Kuliner ternyata ini memang tinggi. Inilah yang kita manfaatkan. Dan ternyata, nah, surveinya Instagram yang perempuan lebih banyak. Lebih banyak. Kenapa? Karena mereka pengen muncul. Ini loh aku makan di sini. Kalau ditanya, tahu makan enak dari mana? Ada yang bisa jawab? Kalau tahu referensi makan enak di mana? Instagram. Tahu tempat wisata bagus dari mana? Instagram. Ketemu teman SD di mana? Facebook. Ketemu orang kaya di Facebook. Ketemu artis, Twitter. Ketemu orang jualan, ketemu artis, YouTube. Semua punya segmen. Sekarang Anda mau nembak segmen yang mana? Nah, ini contohnya adalah di Instagram. Next. Sama? Nah, bayangkan dari ini. Pointerku. Dari sini kita tahu ternyata 700 juta pengguna tahun 2017. Kenapa Anda tidak mulai mempublikasikan produk-produk UMKM? Produk-produk kuliner Anda, produk-produk wisata Anda di sini. 3,5 miliar like dikirim setiap harinya. Siapa yang pernah beli like? Kalau yang nggak ada yang like, akhirnya ketika ada lonjakan like-nya tinggi, udah itu berarti beli. Tapi itu di sisi lain menjadi mata pencaharian orang lain lagi, jadi bisnis baru. 800 juta foto diunggah setiap hari. Bayangkan 800 juta foto. Kalau seandainya Anda punya usaha, maka tekniknya adalah kalau Anda foto di sini, sediakan internet gratis di usahanya. Anda punya kuliner enak, sediakan internet gratis. Punya wisata, sediakan internet gratis. Dan kemudian fasilitasi. Kalau Anda posting tempat ini dengan ngetak di situ, kasih gratis voucher atau apa. Ya mungkin tidak keluar uang mungkin.